Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Salam salam sejahtera sejahtera bagi bagi kita kita semua. semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, kita dapat dipertemukan dan mengikuti kegiatan ini secara virtual melalui Zoom dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun. Kami selaku Master of Ceremony pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas partisipasi peserta dalam workshop The Champions Prep 2025 yang mengangkat tema Trend Trend to to think, Think, ready Ready to to win. Win. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Gibran dan rekan saya Ica, yang akan membantu jalannya acara pada hari. yang kami hormati Bapak Dr. Wisnu Prayogo MBA selaku Ketua STIE YKPN Yogyakarta, Bapak Dr. Frasto Bian SE MSc AKCA selaku Ketua Program Studi Akuntansi STIE YKPN Yogyakarta, Ketua HMJA periode 2025-2026, Saudari Fani Dwi Sarani, Ketua Pelaksana The Champions Prep 2025, Saudari Amelia Dike Nabila Putri, serta seluruh peserta Champions Prep 2025. hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara inti, perkenankan kami untuk membacakan susunan acara hari ini. Adapun susunan acara pada hari ini sebagai berikut. Yang pertama, registrasi The Champions Business and Marketing Strategy. Kedua, pembukaan dan doa. Ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Keempat, menyanyikan lagu Mars HMJA. Kelima, sambutan Ketua Pelaksana Champions Prep. Keenam, sambutan Ketua HMJA periode 2025-2026. Ketujuh, sambutan Ketua Program Studi Akuntansi YKPN Yogyakarta. Kedelapan, sambutan Ketua STY YKPN Yogyakarta. Kesembilan, foto bersama. 10, pelaksanaan workshop Business Marketing Strategy. 11, penutup workshop Business and Marketing Strategy. 12, registrasi The Champions Debate Training Camp. 13, pelaksanaan workshop Debate Training Camp. 14, penutup workshop Debate Training Camp. 15, registrasi The Champions Mind to Paper. 16, pelaksanaan workshop Mind to Paper. Dan yang terakhir, penutup workshop Mind to Paper. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar, bermanfaat, dan membawa kebaikan untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memasuki acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan menyanyikan Mars HMJA. Kepada seluruh hadirin, kami mohon berdiri dengan sikap sempurna.
Terima kasih. Kepada seluruh hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu sambutan Ketua The Champions Prep kepada Saudari Amelia Dika Nabili, kami persilahkan. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat dipertemukan dan mengikuti kegiatan workshop The Champion Prep ini secara virtual melalui Zoom dengan keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati Bapak Dr. Wisnu Go MBA selaku Ketua STIE YKPN Yogyakarta, yang kami hormati Bapak Dr. Wisnu Bianto SE MSI AKCA selaku Ketua Program Studi Akuntansi STIE YKPN Yogyakarta. Yang kami hormati Saudari Fani Dwi Syarani selaku Ketua HMJA periode 25-2026. Yang kami hormati kepada Kak Royhan Saidi selaku pemateri kategori planning dan penulisan. Serta yang kami hormati seluruh panitia serta peserta The Champion Prep semuanya. Perkenankan saya selaku Ketua Pelaksana mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras dan berkontribusi penuh dalam terselenggaranya kegiatan workshop The Champion Preps ini, serta kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan meluangkan waktunya untuk mengikuti workshop The Champion Preps kegiatan pada hari ini. Jadi kegiatan The Champion Preps ini mengangkat tema Train to Think, Ready to Win, yang memiliki makna yang melatih cara berpikir agar siap menghadapi tantangan dan meraih kemenangan. Jadi The Champion Preps ini diselenggarakan sebagai wadah persiapan dan menjadi pembekalan bagi peserta untuk mengembangkan potensinya, meningkatkan kemampuan, serta dapat mempersiapkan diri di lebih matang untuk ke depannya. Besar harapan kami juga untuk kegiatan ini dapat memberikan manfaat, wawasan, serta pengalaman yang berharga di seluruh peserta. Semoga dengan adanya workshop The Champion Preps ini dapat memberikan manfaat serta menjadi sarana pengembangan diri baik untuk peserta semuanya yang dari HMJA maupun di luar HMJA. Akhir kata dari saya, semoga kegiatan workshop The Champion Prep ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om, Nama Budaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Saudari Amelia Dika Nabila Putri atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan yang kedua yaitu sambutan oleh Ketua HMJA STIE YKPN Yogyakarta. Kepada Saudari Fani Dwi Syarani, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Wisnu Prajogo MBA, selaku Ketua STI KPN Yogyakarta. Yang terhormat Bapak Dr. Frasto Bianto SE MSI AKCA, selaku Ketua Program Studi Akuntansi STI KPN Yogyakarta. Yang saya hormati Kak Raidi dan Kak Citra selaku pemateri workshop pelatihan lomba. Dan yang saya banggakan, teman-teman peserta The Champion is Prep HMJA tahun 2025, serta Panitia The Champion is Prep HMJA tahun 2025 yang saya kasihi. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pagi ini kondisinya hujan, tetapi semangat kita tetap menyala
untuk menjalankan rangkaian kegiatan hari ini baik secara online maupun offline. The Champion adalah sebuah terobosan baru dari HMJA yang berada di bawah naungan Departemen Pelatihan dan Pengembangan. Program ini merupakan respon nyata HMJA terhadap kebutuhan untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi aktif mahasiswa STI YKPN dalam ajang kompetisi bergengsi di tingkat nasional bahkan internasional. Hari ini, melalui workshop yang akan diadakan, HMJA resmi membuka pintu gerbang inisiasi bagi teman-teman peserta sekalian. Program ini dirancang hanya sekedar teori, namun juga harapannya bisa membimbing teman-teman secara mendalam mulai dari membedah struktur lomba yang efektif hingga nantinya akan membahas juga strategi jitu untuk menjuarai lomba. Untuk memastikan fokus dan implementasi yang maksimal, kami telah mengelompokkan pelatihan ini ke dalam 3 kategori inti. Pertama ada kategori, lalu kedua ada kategori planning yang di dalamnya ada business planning dan marketing planning, lalu ada kategori kepenulisan yang di dalamnya ada esai dan juga karya tulis ilmiah. Perlu ditekankan bahwasannya The Champion is Prep ini tidak akan berakhir di workshop ini saja, tetapi workshop ini adalah pembuka dari serangkaian implementasi berkelanjutan yang akan teman-teman bersama dengan koordinator kategori masing-masing. Tujuan utama kami jauh melampaui sekedar memenangkan 1 atau 2 lomba saja, tetapi tujuan utama adalah menciptakan ekosistem mahasiswa bermental kompetitor sejati di STI KPN, sehingga mahasiswa bisa untuk berpikir kritis, merancang inovatif, dan juga menyajikan ide profesional di berbagai platform akademik dan bisnis. Oleh karena itu, saya berpesan kepada seluruh peserta, mari manfaatkan waktu ini baiknya, jadilah pembelajar yang proaktif, serap ilmu yang nantinya akan disampaikan oleh pemateri. Jangan ragu juga untuk bertanya, tidak ada pertanyaan yang terlalu kecil atau sederhana. Inilah momentum kalian untuk dibimbing langsung oleh ahlinya. Sebelum saya menutup sambutan saya pada hari ini, saya juga tidak lupa ingin mengapresiasi panitia. Kepada seluruh panitia pelaksana The Champion is Prep dari awal perencanaan hingga terlaksananya workshop hari ini, teman-teman semua telah mengerahkan waktu, tenaga, dan pikiran yang luar biasa. Program baru ini terwujud berkat dedikasi dan komitmen teman-teman semua dalam memberikan yang terbaik bagi kemajuan HMJA dan alma mater kita tentunya, dari atas kerja kerasnya. Akhir kata, saya berharap workshop ini dapat berjalan lancar dan menjadi bekal berharga bagi perjalanan teman-teman semua. Selamat berproses, selamat berjuang. Mari kita ukir prestasi gemilang demi alma mater tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Saudari Fani Dwisharani atas sambutan yang telah di. Sambutan yang ketiga yaitu sambutan oleh Ketua Program Studi Akuntansi STY YKPN Yogyakarta pada Bapak Dr. Frasto Bianto, MSI AKSIE, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih untuk MC. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua yang di pagi hari ini bisa berkumpul melalui Zoom untuk acara workshop The Champion Preps. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih dan penghormatan untuk Kak Royhan Saidi, juga Kak Citra Dewi yang sudah meluangkan waktu bersedia untuk memberikan materi pembekalan bagi rekan-rekan di HMJA. Ini satu kebanggaan bagi saya, juga suatu apresiasi saya sampaikan kepada HMJA dan panitia yang cepat merespon tantangan dari kampus untuk bisa memenuhi harapan dari kampus terhadap kebutuhan adanya prestasi pada mahasiswa. Ya. Jadi prestasi mahasiswa ini ada dua sisi. Yang pertama, kalau kita lihat dari sisi kampus, juga merupakan kebutuhan kampus dalam rangka akreditasi. Ya. Yang kedua, dari sisi mahasiswa sendiri juga ada
kebutuhan bagi Anda untuk meningkatkan kompetensi, meningkatkan prestasi, yang itu bisa menjadi bekal yang sangat bermanfaat ketika nanti Anda akan terjun ke dunia nyata, terutama kalau untuk melamar kerja gitu ya. Prestasi itu adalah satu keunggulan yang jarang dimiliki oleh kompetitor Anda dalam mencari kerja. Sehingga peran serta Anda dalam kompetisi-kompetisi itu juga menjadi satu kebutuhan bagi Anda juga untuk menyiapkan bekal ke depan. Oleh karena itu, ini satu program yang bagus, saya kira dari HMJA membuat program preparation, persiapan, pembekalan dalam kompetisi-kompetisi yang nanti akan diikuti oleh anggota HMJA. Saya harapkan kegiatan seperti ini bisa terus ditingkatkan kualitasnya, gitu ya, dan menjadi satu program yang berkelanjutan yang nanti akan saya upayakan akan dapat dukungan yang baik dari kampus. Kemudian untuk peserta di pagi hari ini sampai siang, saya harapkan dapat mengikuti acara dengan baik, ya, dapat bertanya, mencari bekal sebanyak-banyaknya bagi kebutuhan Anda untuk berkompetisi, gitu ya. Ada pemateri-pemateri yang saya kira sudah sangat selektif sekali AMJA dalam panitia dalam memilih pemateri yang kompeten, gitu ya. Dan manfaatkan itu semua dengan tadi banyak bertanya, ya, banyak bertanya. Bertanya itu bukan satu kebodohan, bertanya itu justru akan menunjukkan bahwa Anda punya bekal yang sudah ada, tapi karena Anda punya bekal, jadi Anda tahu apa yang belum Anda punya. Ya, jadi tolong dimanfaatkan dan semoga kegiatan ini bisa memberikan bekal dan mampu mendorong Anda untuk berprestasi dengan baik. Nah, harapan saya bisa berjalan dengan lancar dan menjadi satu program yang berkelanjutan. Mungkin itu dari saya, tidak banyak yang ingin saya sampaikan supaya waktunya juga nanti lebih banyak untuk membahas materi yang akan disampaikan oleh para pemateri. Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih kepada Bapak Dr. Prastobianto, SE, MSI, AKSIE atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan yang keempat yaitu sambutan oleh Ketua STI KPN Yogyakarta kepada Dr. Wisnu Prayoga MBA kami persilakan. Namun karena Bapak Wisnu Prayoga MBA berhalangan hadir, maka akan dilanjutkan ke acara selanjutnya. Acara selanjutnya yaitu foto bersama yang akan dipimpin oleh Divisi PDD. Kepada Divisi PDD kami persilakan. Baik, saya hitung sampai 1 sampai 3 ya. Batch yang pertama, 1, 2, 3. Batch yang kedua, 1, 2, 3. Batch yang ketiga, 1, 2, 3. Oke, terima kasih.
masih kepada divisi PDD. Baik, hadirin sekalian, selanjutnya kita akan memasuki kategori planning yang akan dilaksanakan di ini. Untuk itu, kepada seluruh peserta kategori planning, dipersilakan untuk mempersiapkan diri. Sementara itu, kepada peserta kategori debat dan kategori kepenulisan diperkenankan untuk meninggalkan Zoom. Namun, bagi peserta dari kedua kategori tersebut yang ingin mendengarkan atau mengikuti workshop kategori planning, dipersilahkan untuk tetap berada di ruang Zoom ini. Kami mengingatkan kembali bahwa kategori debat akan dimulai pada pukul 12 WIB di GKT 301 dan kategori kepenulisan akan dimulai pada pukul 15.10 WIB via Zoom. Dimohon kepada seluruh peserta untuk menyesuaikan waktu kehadiran pada kategori masing-masing. Baik, The Champions. Ini kategori planning yaitu Business and Marketing Strategy. Nah, The Champions, kemarin pada saat pra-workshop kategori planning, ada tagline nih. Kira-kira The Champions masih pada ingat nggak? Nanti kalau kita bilang Business and Marketing Strategy, Jawabannya Think, Plan, Growth. Oke, kita ulangi ya teman-teman. Business and Marketing Strategy. Think, Think, growth. plan, Oke, grow. terima kasih The Champions. Kategori ini tujuan untuk mengasah kemampuan peserta dalam merancang ide bisnis yang inovatif, kreatif, dan berkelanjutan. Peserta akan dibimbing dalam membuat rencana secara menyeluruh, mulai dari analisis pasar, strategi pemasaran, hingga proyeksi keuangan. Sebelum memasuki penyampaian materi, izinkan kami membacakan kurikulum vitae dari pemateri kita pada hari ini sebagai bentuk pengenalan mengenai latar belakang dan pengalaman beliau. Raihan Saidi, SP, adalah seorang pemateri, juri, dan mentor profesional dengan latar belakang akademik yang sangat kuat. Merupakan sarjana pertanian lulusan Universitas Jember dengan predikat cum laude dengan IPK 3,9 dan masa studi 3 tahun dan 10 bulan. Selain itu, ia juga pernah menjadi mahasiswa berprestasi Fakultas Pertanian. Sebagai seorang narasumber, Kak Ro memiliki rekam jejak yang sangat luas, dengan lebih dari 80 pengalaman menjadi pemateri di berbagai seminar, workshop, dan pelatihan, serta dari 50 pengalaman menjadi juri pada beragam lomba tingkat sekolah, universitas, provinsi, nasional, hingga internasional. Founder dari CEO ANSA Academy, sebuah lembaga pengembangan diri dan kompetensi mahasiswa. Bidang materi yang dikuasai juga sangat meliputi pelatihan business plan, market plan, public speaking, personal branding, business and entrepreneurship, pertanian berkelanjutan. Dalam kuliahan dan persiapan mahasiswa berprestasi, beliau juga aktif memberikan dukungan publikasi berupa promosi event ke akun Instagram pribadi dengan kurang lebih 4.000 followers, ANSA Academy dengan kurang lebih 22.000 followers, serta komunitas internal. Selain menjadi pemateri, beliau juga berperan sebagai juri berbagai kompetisi, PMC, dan business plan. Kak Royhan dikenal profesional, komunikatif, dan berpengalaman sebagai pengisi acara baik online maupun offline dengan berbagai tingkatan seperti lembaga atau provinsi, nasional hingga internasional. Selanjutnya, kita akan memasuki pemaparan materi planning oleh Kak Saidi SP. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, suara saya masuk, Mas? Cek, Masuk, Masuk, Kak. Kak. masuk ya. Baik, sebelumnya selamat pagi. Kita tuh sampai jam 10.31 berarti ya, 1 jam ya. Baik, sebelumnya selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Mbak MC sudah
memperkenalkan diri saya. Jadi kita bakal membahas tentang bisnis plan ya teman-teman. Mungkin di terakhir akan ada beberapa pengalaman terkait dengan I create a business. Karena jujur, Ansa Academy ini adalah platform yang saya bentuk di tahun 2021. Kalau berbicara bisnis, memang bisnis strategi, bisnis plan, marketing strategi, memang itu adalah hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur gitu. Jujur, saya memulai bisnis itu mungkin intermezzo dulu ya. I start my business when I was in, ya setelah, sebelum lulus malah ya, in 2022. Saya lulus tuh Oktober 2022, tanggal 22 Oktober. Dan saya memulai bisnis tuh kurang lebih bulan September ya, langsung di bisnis gitu. Dengan beberapa bidang. Di F&B, food and beverage, ada di sisi craft, handmade, dan ada di sisi education yang sekarang saya fokusin gitu. Walaupun memang tidak semuanya yang saya coba fokusin ya cuma satu aja. Tapi di 2006 ada beberapa planning lagi untuk pengembangan bisnis gitu kata lainnya. Nah, jadi memang penting kalau kita, well, we're not just talking about to create a business with business plan gitu. Ada satu statement dan sebenarnya satu mindset yang kita harus pahami bahwa ini sebenarnya fakta di lapangan ya, bahwa orang yang juara bisnis plan itu belum tentu dia cocok jadi entrepreneur. It's real. Itu fakta yang ada di lapangan. Anak-anak yang dia nggak pernah ikut bisnis plan ternyata dia jadi entrepreneur gitu. Itu yang menjadi hal yang apa ya? Saya pikir kok menjadi polemik juga sih saya pikirnya. Anak-anak yang punya strategi bisnis bagus atau planning bagus, ide bagus, tapi kenapa dia tidak terjun di bisnis? Pada akhirnya ada yang terjadi profesional, it is okay gitu kan. Mungkin itu akan membantu dari sisi data analyst, analis data gitu kan, misalnya di business development gitu. Itu nggak ada masalah. Cuma di sini saya pengen mengajak teman-teman itu, we not just create a plan atau buat proposal atau membuat strategi atau menganalisis dari suatu bisnis gitu. Tapi kita harus punya dulu fondasi to be entrepreneur. Itu yang sebenarnya harus dimiliki oleh orang-orang yang ada di ruangan ini ya, di Zoom ini gitu. Karena faktanya memang begitu gitu kan. Nah, jadi percuma kalau kita pinter atau istilahnya analisis, sorry, kita juara business plan gitu kan, business case misalnya, atau marketing strategy, atau apapun itu, marketing case gitu. Tapi kita untuk di bisnisnya belum, wah sayang banget. Karena kalau kalian lihat semua orang yang terkaya di dunia itu adalah orang bisnis semuanya gitu. Pun di Indonesia yang punya Jarum, yang punya Sampurna gitu misalnya. Yang apa namanya salah satu orang yang saya kagumin ya di dunia bisnis tuh ada namanya ini Hoirul Tanjung kalau kalian tahu ya. Hoirul Tanjung itu yang punya City Corp, dia punya Transmedia, dia kalau nggak salah punya bank apa ya? Saya lupa sih dia punya bank juga finance di hyper sorry banyak banget sih sebenarnya dia bisnisnya kan kayak gitu. Dia adalah founder dari Citicorp gitu, CEO dan founder. And I think eh mungkin setelah ini saya pengen bukannya sekedar teman-teman paham terkait dengan how to membuat bisnis plan ya, atau bisnis model canvas atau cerita saya ketika membangun bisnis, tapi setelah ini teman-teman juga ada gambaran, oh habis ini saya itu pengen bisnis apa ya gitu. Planning bisnis bisa lah ya melalui apa namanya mencari modal melalui investor atau melalui beberapa kompetisi biar dapat duit modalnya gitu. Tapi memang fun fact-nya pun saya mencoba memulai bisnis Ansa Academy itu saya no modal. Jujur, saya nggak ada modal sama sekali. Jadi kalau kalian bilangnya perlu modal, ya itu so-so ya. Istilahnya bisa aja bisa enggak gitu. Saya memulai bisnis Ansa Academy itu nggak ada modal. Modal saya itu cuma konten aja tahun lalu. Ternyata sekarang sudah punya 24 tim atau 20 punya ya 24 tim. Gitu ada business development, ada grant communication, ada di bagian admin, marketing, ada bagian mentor gitu. Nah, itu ya, itu intermezzo aja. Jadi semoga setelah ini teman-teman ada gambaran bukan hanya sekedar ikut bisnis plan doang, buat ide bisnis, tapi bagaimana kita menjadi the real bisnis gitu kata lainnya. Oke, mungkin next Mas. Ya, jadi yang pertama kita akan bahas tentang planning, ya. Jadi perencanaan. Apapun ketika kita melakukan sesuatu tuh pasti ada namanya perencanaan. Next, Mas.
Nah, hmm, planning itu penting, sangat penting gitu kan. Kalau kita lihat di sisi industri bisnis, ya, ternyata industri yang paling banyak itu industri pengolahan ya teman-teman ya. Ini berdasarkan PDB tahun 2022, ternyata 2023 sampai sekarang itu belum ada datanya. Dan ya, banyak banget sebenarnya industri yang bisa kalian coba untuk masukin. Kalau kalian mau terjun di dunia bisnis, ada pengolahan, misalnya ya, ada perdagangan, market, kalau kalian tahu namanya di dunia retail, ya, itu masuk perdagangan besar, eceran. Misalnya kalian tahu di Alfamart, Indomart, gitu kan, Hypermart, itu masuk ke perdagangan besar, misalnya eceran. Jadi misalnya tahu kalau saya sering ke Jogja ya, tapi di Jogja itu jarang banget saya lihatnya tuh ada, jarang ya. Warung Madura itu jarang ya. Cuman kalau tahu warung Madura itu kalian lihat model bisnisnya dia itu nggak nggak pernah libur. Dia nggak pernah libur, terus buka aja gitu kan. Mereka mereka tutupnya waktu kiamat aja katanya kan. Dan itu bukanya setengah hari gitu. Nah itu masuk ke perdagangan eceran atau perdagangan kecil gitu. Banyak banget sebenarnya di sisi retail gitu ya. Superindo itu masuk ke perdagangan besar atau supermarket. Pertanian, kehutanan, perikanan itu masuk salah satu industri yang paling besar juga misalnya. Saya dari pertanian dan saya rasa memang di industri pertanian itu banyak banget peluangnya gitu. Perusahaan-perusahaan gede itu banyak banget juga di sisi pertanian itu. Ada konstruksi, pertambangan, IT ya. Jadi sebenarnya IT ini jadi salah satu pasar yang besar ya. Karena jujur kalau lihat dari penetrasi menurut APJE tahun 2025, jumlah penetrasi internet Indonesia itu lebih dari 70% sekarang. Dan kalau lihat dari data BPS tahun 2024, penduduk Indonesia itu mencapai 280 juta jiwa lebih. Berarti kalau 70%-nya kurang lebih 210 juta jiwa orang udah melek internet, paham menggunakan internet. Bapak emak gua aja sering main internet, TV itu udah gak kepake sekarang gitu kan. That's the reality gitu. Itu adalah realitas yang ada di lapangan bahwa IT communication atau di sisi digital ya itu sudah sangat kuat sekali. Makanya saya industri sekarang masuk ke edutech saya ya. Bisnis saya sekarang di education technology, bukan di education doang, bukan conventional education, tapi saya fokusnya di educational technology kayak gitu sih. Dan ada namanya transportasi, pergudangan. Jujur, kalau saya boleh nyaranin kalian ya, saya nggak tahu kalian dari fakultas apa aja. Oh, akuntansi ya? Oh, pas banget. Jujur saya mau bilang bahwa kalian berada di industri yang tepat. Bahwa finance, walaupun finance itu kontribusi lapangan usahanya itu tidak terlalu besar. Tapi jujur kalau kalian masuk di industri finance, aduh, kaya mah kaya banget kalian itu dah. Gitu. Makanya kalau orang-orang itu, apa sih namanya, ada beberapa pengusaha besar itu dia udah berada di industri F&B gitu kan. Dia perlu nyadar bahwa industri finance itu menjadi salah satu industri yang sangat menarik sih sebenarnya untuk dapat duit lebih banyak. Katanya gitu. Tapi ya gimana ya kalau saya udah di industri ini gitu kan. Nah makanya untuk anak akuntansi ini kalau kalian mau di finance misalnya di insurance, bah insurance ini mah entahlah ya insurance ini kayak yang apa sih Avians, ada apa lagi beberapa bank-bank juga sekarang banyak yang insurance gitu. Itu bisnis yang sebenarnya menjanjikan juga gitu. Itu ya, administrasi pemerintahan, pertahanan, jaminan sosial. Nah, ini nih bagian pemerintah ya. Jadi sebenarnya kalau ditanya, Mas mau industri, saya bingung nih mau industri mana. Banyak banget industri yang bisa kalian masukin ketika kalian mencoba untuk apa sih namanya, mencoba untuk masuk di bisnis gitu. Karena jujur kalau berbicara tentang kalian masuk di dunia karir pun misalnya, at the end of the day, di perusahaan itu berbicara tentang produk dan layanan, berbicara tentang bagaimana closing, ya kan? Kita kalau orang marketing ngomongnya closing gitu kan. Bagaimana kita punya produk atau layanan ini ada yang beli, kayak gitu kan. Nah, semuanya basisnya apa ya? Basisnya orang jualan gitu loh. Jadi kalau kalian nggak bisa jualan ya agak sulit juga kayak gitu. Oke, next. Nah, jadi yang pertama kalau mau punya bisnis kita harus ada planning dulu. Kalau nggak ada planning ya ibarat kita di samudra lah ya. Jujur kalau kalian di laut gitu kan, kalau nggak ada arah, nggak ada perencanaan, bingung banget nih kapal feri segede gaban ini arahnya mau kemana nih? Ayah arahnya ini kemana gitu kan contohnya. Ya ibarat itu, that is planning. When we're talking about the planning, we're talking about kita nggak berbicara tentang hulu doang gitu.
tapi prosesnya juga kita pelajarin. Jadi bagaimana kalau kita berbicara planning pasti ada yang namanya standar atau basic, visi misi terutama. Makanya setiap industri, setiap entrepreneur itu punya yang namanya visi misi. Sama pun saya gitu. Saya membuat bisnis Ansa Academy itu punya visi misi. Visi misi yang selalu saya coba sampaikan kepada tim saya ketika sudah masuk ke tahap training kayak gitu. Jadi visi misinya seperti ini. Saya mohon teman-teman juga harus sesuaikan dengan visi misi saya dan juga menyesuaikan dengan visi misi kalian ya gitu. Jadi setiap orang tuh pasti punya visi misi pun sama, apalagi di dunia bisnis. Bisnis tuh apalagi butuh perencanaan. Visi misi itu harus dijadikan goal, kata lainnya seperti itu. Next, Mas. Jadi ibarat kalau kita nggak ada planning ini ibarat kita ada ini sih gitu. Ibarat kita di kapal tapi kita nggak tahu nih arahnya kemana gitu. Nah, di sini bilang bahwa banyak usaha gagal bukan karena ide yang buruk tapi karena perencanaan yang kurang matang. I agree with this statement because I know that kalau kita berbicara tentang planning, we're not just talking about the bad idea, but kalau kita punya planning yang tidak matang gitu. Matang itu perihal ini ya, mature, dewasa di dalam mengambil kebijakan. Apakah ketika orang yang punya pengalaman itu punya perencanaan yang bagus? Bisa jadi, but I don't think so. Tidak semua orang yang punya pengalaman banyak itu punya perencanaan yang baik. Makanya di bisnis saya pun, saya itu mencari orang yang bukan yang sekedar planner doang, tapi ada orang yang designer, ada yang planner, ada yang action gitu. Itu adalah kombinasi tim yang bagus. Bisnis itu berbicara tentang bagaimana kita menahkodai tim itu biar kita tujuannya sama-sama, gitu. Ketika saya membangun bisnis Ans Academy itu sendirian dulu dan sekarang sudah 24 tim, 24 orang ya. Itu beda banget. Gamenya beda, udah beda gitu kan. Apakah bisa Mas di tahun 2026 bisa 100 tim misalnya? Bisa aja. But I think as one of the most important thing when I want to grow my business is yang harus dikuatin adalah fondasinya. That's very important. Kalau kita berbicara tentang fondasi, ya fondasi di dalam bisnis misalnya, kita berbicara tentang sistem. Nah, sistem itu sebenarnya harus ada perencanaan gitu. Makanya sekarang misalnya saya punya bisnis, tapi saya bisa keliling kemana-mana ya bulan lalu sampai saya ke 12 kota gitu kan di luar gitu. Tapi kenapa masih bisa di-handle? Karena bangun sistem. Sistem itu sulit loh ya dibangun. Business and selling, that's totally different. Orang bisnis memang belajar selling, tapi orang selling belum tentu berbisnis. Nah, makanya ada yang bilang kayak gini, apakah orang jualan di pinggir jalan itu pebisnis? Belum. Business is talking about create a system. Jadi kita berbicara sistem, itu masuk ke bisnis. Tapi kalau cuma sekedar selling produk, ya, itu masih belum. Gitu. Itulah bedanya. Nah, ada kata lainnya dan namanya startup. Startup and business, that's totally different. Business is talking about how to kita punya revenue besar. Tapi kita berbicara tentang startup. Startup is talking about gimana kita punya grow, gitu loh. Kita tuh bertumbuh. Jadi bedanya di situ. Kalau bisnis kebanyakan berbicara tentang bagaimana kita mendapat revenue yang banyak, tapi kalau startup kita berbicara tentang gimana kita grow gitu, bertumbuh dan juga berdampak gitu. Jadi lebih dari sekedar mendapatkan revenue. Dan revenue itu adalah salah satu hal memang yang menjadi poin penting. Tapi kalau di startup, kita hanya bukan sekedar bahas revenue, tapi bagaimana kita menumbuhkan yang namanya kita punya bisnis gitu kan. Nah, that is why this statement is very salah satu hal yang harus kita coba pahami bahwa bukan perihal ide yang buruk, tapi perencanaannya yang matang. Nah, perencanaan di dalam bisnis memang ada lombanya. Ada namanya business plan competition. Nah, makanya di situ kita akan membahas tentang bagaimana kita merencanakan dari suatu bisnis itu, terutama kita punya bisnis atau kita mau lomba bisnis plan, biar perencanaannya kita lebih matang. Kata lainnya seperti demikian, gitu ya. Oke, next lagi, Mas. Penting makanya gitu. Nah, perencanaan ini penting banget untuk mengarahkan pada visi dan misi dari sisi foundernya, dari sisi CEO-nya gitu. Jadi setiap founder itu punya visi misinya. Setiap builder ya dari sisi platform atau setiap owner dari sisi produk gitu.
Mereka tuh punya visi misi untuk mengedepankan bagaimana bisnis mereka itu bukannya berbicara tentang hari ini, berbicara tentang bulan ini, tapi bagaimana 5-10 tahun ke depan. Kemarin saya pernah ngomong dengan salah satu entrepreneur, ya, dia tuh punya namanya Seblak Prianger. Saya nggak tahu di Jogja ada, kayaknya dia cabang di Jogja ada deh. 20 dia punya 20 cabang lomba cabang sih. Dia base-nya di Jember. Kalau nggak salah namanya Mas Reza. Mas Reza ini dia tuh dari Sunda sih sebenarnya ya, dari Sunda. Kemarin pernah ngobrol sama beliau gitu. Kalian coba lihat di namanya Pecah Telur, kayaknya di YouTube juga ada sih. Namanya Reza Reza Prasa Coffee atau Reza Seblak Preanger gitu. Dan seblaknya udah banyak banget cabangnya gitu. Kan. Adalah orang yang sebenarnya dulu tuh nggak paham tentang bisnis gitu. Backgroundnya adalah anak sejarah jadi pebisnis sekarang gitu kan. Anak sejarah, tapi dia punya bisnis dua di Prasa Cafe, di sisi cafe, dan juga ada di sisi plug di F&B ya, dia mainnya. Dan dia ngerasa bahwasannya kalau kita sudah di level punya cabang, step up the game-nya kita tuh harus lebih pelan-pelan lagi gitu kan. Ada satu hal yang sebenarnya perlu kita coba imagine bahwa kalau di bisnis F&B misalnya, di bisnis F&B kita tidak hanya berbicara kalau mau cabang ya. F&B itu berbicara 2 poin. Kalau nggak enak, ya enak banget. Ketika kita buat produk yang masih belum paham secara formula, jangan buat cabang, walaupun rame. Karena gamenya beda orang cabang itu, beneran. Saya kan ada di industri F&B juga sebenarnya. Nah, ketika kita sudah punya cabang, ya kan, kalau kita nggak ada perencanaan misalnya, dan kita tidak ingat dengan visi misi di awal, nggak bisa tuh. Karena jujur ketika kita sudah berada di bisnis yang revenue-nya besar, sebagai founder, sebagai owner, kadang kita lupa visi misi. Yang penting apa? Cuan, dapat revenue, pendapatan. Itu adalah hal yang wajar. Coba aja kalian ketika kalian bangun bisnis ya. Ketika kalian bangun bisnis di awal gitu kan. Apakah bisnis saya pada akhirnya saya akan konsistenkan gitu kan? Sulit sih sebenarnya ketika kalian berbicara tentang yang scale up gitu kan. Yang sebagai pebisnis tuh mikirnya duit 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 doang gitu kan, tapi kita lupa kalau kita nggak ada perencanaan dan tidak ada konsep dasar yang matang gitu bahwa setiap bisnis tuh punya visi misi. Ingetin lagi, oh visi misi gua ini gitu loh. Nah seperti itu, jadi saya rasa perencanaan itu sangat penting gitu ya. Oke, next lagi mas. Oke, tujuan dari sisi planning bisnis atau business planning itu adalah yang pertama itu kan arah dan tujuan usaha. Jadi setiap usaha ini pasti ada arahnya, ya kan? Itu pengendalinya siapa sih? Foundernya, si ownernya, si CEO-nya misalnya. Menilai kelayakan ide bisnis yang dijalankan. Jelas ya, ide bisnis ini layak gak sih kalau memang kita mau jalankan gitu. Ada namanya RC ratio, kalian pinter kan ya? Kalau sudah anak-anak apa namanya akuntansi ini menjadi pedoman dalam mengambil keputusan. Jadi memang keputusan semuanya harus ada di kepala, ketua, head, CEO, founder, owner gitu. Tapi as a founder, misalnya, as a founder platform, saya tuh merasa bahwa tim itu sangat berpengaruh ketika kita mengambil keputusan. Although I am the founder and I'm just CEO in my platform gitu, yes, and Academy. I always minta suggestion to my team, especially in board of the director gitu. Mereka kan memberikan pandangan A, B, C. I always happy ketika ada pandangan yang berbeda, jujur. Karena pandangan dari tim itu jangan satu satu frame gitu ya. Nggak berkembang sih gitu. That is why if we wanna apa namanya mencari suatu tim gitu. Carilah tim-tim yang memiliki pandangan yang berbeda dengan kalian. I mean bukan terkait dengan bad way ya gitu, in a good way gitu. Karena kalau kita punya pandangan berbeda dengan orang-orang yang ada di tim, kita tuh menjalankan bisnisnya tuh makin lebih grow gitu loh. I don't know. Makanya tim saya tuh ada yang satunya bukan anak kompetisi sama sekali, tapi dia anak action gitu kan. Ada yang strategical, ada yang designing, ada yang ngerti terkait dengan pola pola konsumen gitu. Jadi kita tuh gue tuh belum tentu apa yang menjadi pandangan saya itu adalah hal yang bagus gitu. Makanya ketika mengambil keputusan, jujur kalian ketika jadi owner atau founder, ego kalian tuh tinggi banget.
tinggi banget cuma. Cuman the one, the most important thing, kalau sudah masuk ke ranah ranah skill lagi gitu kan. Salah satu hal yang perlu dimaksimalin adalah kontrol dari diri kita sendiri, self control. Salah satunya adalah, makanya saya sendiri kalau dulu langsung buat keputusan misalnya ya. Kalau sekarang nggak, re, ini bahasa Jawa kan kalian ngerti kan di orang Jogja. Mungkin saya nggak tahu kalian ada yang orang Jogja apa nggak. Ini kayaknya ada sesuatu hal yang perlu kita obrolin. Case-nya gini, menurut kalian gimana? Solusinya gimana? Saya tidak pernah kayak gini ya, solusinya nggak pernah udah. Di tahun ini saya ngasih case ke anak-anak. Menurut kalian gimana? Saya pecah tuh. Habis itu kayak yang masuk akal yang mana gitu. Oke, habis itu saya ngambil keputusan. Itu adalah hal yang bijak gitu. Dibandingkan kita langsung kayaknya ini deh. Bisa aja, intuisi mungkin bisa jadi solusi ya. Cuman kadang kalau kita melihat pandangan yang berbeda terutama gitu dengan punya tim itu bakal lebih bagus gitu ya. Makanya menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan itu penting juga, tim ya terutama. Meyakinkan investor atau mitra kerja. Nah, jelas kalau kalian mungkin di scale up ya, kalian mungkin nanti ada investor, mungkin bisa bisnis plan itu menjadi gambaran desain bisnis yang akan kalian maksimalin. Mengantisipasi resiko dan hambatan. Ya, jadi memang kalau seumpamanya kita sudah merencanakan, setiap bisnis pasti ada masalahnya, pastilah. Nggak mungkin nggak ada gitu kan. Walaupun kalian sudah merencanakan sebagus apapun, itu pasti ada. Nah, ketika kita memiliki perencanaan yang bagus, mitigasi resikonya itu lebih lebih ini, lebih matang lah kata lainnya. Oh, ke depannya ini akan ada kompetitor ini, coba deh kita gini 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 gitu. Ya, itu yang harus dimaksimalin gitu kan. Nah, that is the goal of the business plan sih sebenarnya. Semoga jadi gambarannya. Oke, next lagi Mas. Nah, sorry. So, what is business plan? When you're talking about the business plan namanya plan perencanaan ya, atau the step yang akan dilakukan dalam bisnis dalam menganalisis rencana secara keseluruhan. Untuk apa balik lagi setiap founder, owner itu punya visi dan misi, dan itu yang menjadi goalnya sebenarnya. Jadi saran saya sih teman-teman harus punya yang namanya visi dan misi juga, yang mana business plan ini akan arahnya ke situ, gitu ya. Oke, next. Next lagi, Mas. Oke, yang pertama kita harus kalau kita berbicara tentang bisnis plan, kita tidak asing yang namanya bisnis model canvas. Next lagi, Mas. Saya nggak mau terlalu banyak menceritakan mungkin ya terkait dengan bisnis model canvas. Next lagi. Karena bisnis model canvas itu intinya adalah 9 poin penting ya, 9 poin penting yang digunakan untuk sebagai biasanya kalau ikut bisnis plan, kalian tuh harus ngumpulin bisnis model canvas juga kayak gitu sih. Next lagi. Ini akuntansi udah pada pinter ya di sini ya. Harusnya sih ya. Nah, jadi ada 9 poin ya. Yang di sini yang penting key partner, key activities, value proposition, customer relationship, customer segment, key resource channels, cost structure, and revenue stream. Dan lagi, Mas. Oke. Key partner ini partner siapa aja ya? Partner atau mitra siapa aja yang menjadi penyokong dari si kita punya ide, sorry, punya bisnis kata lainnya. Kayak aktivitas ini aktivitas apa aja yang dilakukan, misalnya pemasaran produk, melakukan survei, membuat produk, apa namanya, eh, promosi misalnya, jadi bisa. Oke, next lagi, oke partner, kayak activities, kayak resource, value proposition, sorry, seharusnya kayak resource ya, value proposition. Jadi kalau kalian nanya, Mas, kalau jadi juri BMC, apa yang sering dilihat pertama? Jujur, poin yang sangat saya highlight adalah di value proposition. Saya tuh nggak melihat poin lain sih sebenarnya. Jujur karena value proposition itu adalah salah satu hal yang bisa melihat dari sisi idenya kalian arahnya kemana gitu aja. Jadi, karena kalau yang lain kayak party activities itu sama-sama aja deh gitu. Kata lainnya seperti itu. Ada customer relationship, hubungan dengan customer, ya gitu. Jadi kayaknya bagaimana kita punya strategi untuk meningkatkan hubungan dengan customer. Contohnya kayak di Ansa Academy itu ada namanya Ansa Community, Ansa Growth Community. Ada program-program di Ansa, webinar gitu misalnya. Nah, jadi itu adalah bagaimana kita mengikat konsumen gitu. Nggak setelah selesai mereka hilang gitu, nggak. Jadi selain seperti itu. Selanjutnya, oke. Habis itu customer segment, segmentasi konsumen. Jadi ke segmentasi itu sebenarnya ada 4 ya. Ada segmentasi demografis, geografis, psikografis, sama perilaku konsumen misalnya ya.
Jadi segmentasinya seperti apa itu kalian bisa lihat. Pas yang selanjutnya ada carry source. Carry source ini adalah em, dalam sumber dayanya, gitu ya. Biasa bahan baku, tenaga kerja, modal, ini bisa juga. Next lagi, channels. Channels ini media apa yang bisa digunakan ya untuk produk kalian atau layanan kalian itu sampai kepada konsumen. Misalnya sosial media, misalnya brosur, kerjasama, ini bisa. Pas abis itu struktur pembiayaan, misalnya cost structure. Ini lebih ke, sorry, cost structure ini lebih ke pengeluaran ya, kata lainnya ya, biaya biaya variabel atau biaya tetapnya, misalnya. Persentase revenue. Kalau orang bisnis tuh bilangnya revenue rata-rata, jarang banget bilangnya laba. Revenue ini kan pendapatan ya. Apapun yang bisa menghasilkan pendapatan ditaruh di situ. Keuntungan penjualan, kerjasama, misalnya ada sekarang tuh, sorry, streaming misalnya ya, ada apa tuh ya, kayak yang kayak tiap bulan itu tuh. Nah, itu contohnya. Jadi ini bisa dimaksimalin juga. Oke, next. Ini contoh terkait dengan desainnya, teman-teman. Jadi teman-teman di sini jangan sampai ngarang misalnya, oh mas, key partner saya ditaruh bawah, nggak bisa. Key resource ditaruh tengah, nggak bisa. Ini adalah sudah aturannya. Key partner, key activities, key resource, value, position, customer relationship, channels, customer segment, cost structure, sama revenue stream, ini sudah ada di situ. Jadi jangan dipindah-pindah. Kata lainnya seperti itu. Gitu. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kalian mau fokus, next lagi Mas. Nah, boleh lagi next. Kayaknya nih. Nah, contoh BMC. Nah, jadi sini adalah contoh BMC-nya ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau lihat salah satu poin penting dalam BMC itu sebenarnya di sisi desain. Next, kalau kalian membuat BMC itu desainnya harus yang bagus ya. Karena desain tuh kadang memiliki poin juga sih. Seperti itu. Next. Nah, ini contoh saya punya ide bisnis kemarin yang pernah saya lombakan juga, bisnis plan. Ini celup jamu Madura. Jadi memang salah satu poin penting di dalam bisnis plan itu di sisi ide, kreativitas. Memang itu yang harus dimaksimalin ya. Kalau kita berbicara tentang planning gitu, seperti itu. Jadi memang gagasan kita yang ditawarkan itu harus menarik, kata lainnya seperti itu. Oke, next. Oh, next lagi aja, Mas. Oke, next lagi. Next lagi. Oke, next lagi. Ini sebenarnya kalian bisa baca nanti ya. Saya bakal highlight. Oke, gini. Jadi itu sebenarnya barusan tuh berbicara tentang masalah dan urgensi gitu. Jadi kalau di dalam bisnis proposal, ya bisnis proposal bisnis misalnya, salah satu hal yang paling penting adalah bagaimana kita memunculkan suatu urgensi dan masalah sehingga itu penting untuk dimaksimalkan. Tapi balik lagi, skema bisnis plan dengan skema gagasan itu beda. Skema bisnis plan, kita berbicara tentang bagaimana punya produk atau ide yang ditawarkan itu ada namanya diferensiasi atau perbedaan dari ide sebelumnya yang lebih ke fungsi, misalnya fungsi guna, fungsi pakai gitu. Beda kalau kita berbicara tentang gagasan di misal KTI atau esai. Esai KTI lebih fokus ke kita menjadi orang yang baik gitu loh. Kayak, oh, bakal mengurangi pengangguran, bakal mengurangi limbah gitu. Itu. Tapi kalau kita bicara bisnis, itu lebih ke duit aja yang dimaksimalin gitu loh. Bagaimana menghasilkan gitu, diversifikasi yang kita maksimalkan, itu menghasilkan seberapa. Itu poinnya, skemanya beda gitu. Walaupun bentuknya sama-sama gagasan. Nah, contohnya potensi yang akan jadi solusi. Oh, limbah kolisiko nih jadi apa nanti gitu misalnya. Misalnya dari eh, plastik. Sekarang tuh banyak banget plastik-plastik gitu yang dari bio, yang dari organik gitu kan. Misalnya ini ada apa, daun kelor. Daun kelor contohnya ada yang buat yang namanya masker gitu ya. Cabe, cabe ini pernah ada yang buat namanya manisan cabe gitu. Ini buah pinus ya. Buah pinus tuh ada yang bisa digunakan untuk gantungan kunci. Ini biji kelengkeng ya. Biji kelengkeng ini bisa digunakan buat misalnya buat manik-manik. Oh, bentar ya, Rek. Ada apa namanya? Nah, contohnya kalau di kelengkeng ini bisa digunakan buat manik-manik misalnya, atau buat kerajinan tangan bisa,
Atau yang udang ini kulit udangnya kalau orang saintek itu ketosan, buat ketosan, nanti buat yang namanya apa namanya sabun, bisa buat obat luka gitu. Jadi ini sebenarnya potensi yang bisa dijadikan solusi. Jadi banyak banget yang bisa dimaksimalisasi sebenarnya, gitu ya. Next lagi Mas. Nah, salah satu seperti yang saya bilang bahwa kalau kita berbicara tentang bisnis, kita berbicara tentang novelty atau keterbaruan. Apa yang membedakan idemu dengan ide yang sudah ada, ide yang lain gitu kata lainnya. Jadi kalau seumpamanya ide kalian sama dengan ide yang lain, plagiarisme namanya. Itu nggak bagus sih sebenarnya gitu ya. Jadi semoga dengan poin seperti ini kita walaupun idenya sama seperti yang lain, karena jujur ide-ide bisnis tuh banyak banget yang sama loh. Karena kalau sama, autentiknya kita tuh beda gitu loh. Ide tuh bukannya sekedar dari produk doang. Misalnya di bisnis saya gitu ya. Bisnis saya pun bicara tentang bisnis platform, edukasi. Semua orang pasti pada akhirnya bisa membuat. Cuma apa bedanya pada akhirnya? Bedanya adalah kita tuh harus buat sistem yang berbeda dari mereka. Tawaran kita jauh lebih mending dibandingkan mereka misalnya. Seperti itu. Nah, contoh yang sangat menarik adalah bisnis Wings, perusahaan Wings. Kalau kalian lihat, Wings itu adalah bisnis yang, I don't know ya, kalau kita bicara tentang bisnis case misalnya, Wings adalah perusahaan yang sebenarnya cukup cerdik untuk melihat bisnis itu harus berjalan seperti apa. Karena mereka itu cuma ATM, mati, tiru, ya nurunin harga gitu. Beberapa produk yang bisa jadi saingan adalah misal Lux. Lux itu saingannya dengan Gift. Gift ini kan punya Wings kan ya. Pas ada yang namanya Ciptaden punyanya Wings. Dia tuh ininya apa namanya ngelawannya Pepsodent. Ada kemarin kalau nggak salah tehnya tuh teh Javana apa ya saya lupa ya. Nah itu habis itu beberapa produk-produk lain misalnya air. Yang paling baru adalah Aquaviva. Aquaviva ini yang dari Wings kan gitu. Jadi mereka tuh sebenarnya ATM aja tapi beda konsep gitu aja. Mereka tuh bilang gini, Mas, sebenarnya bisnis yang bagus itu apakah bisnis yang harus beda banget gitu? Enggak. Contohnya Wings gitu. Wings adalah bisnis yang dia itu semuanya bisa dibilang mencoba meniru orang yang lain gitu. Mereka tuh beranggapan bahwa kalau memang bisnis yang ini menguntungkan menguntungkan bagi kita dan memang banyak peminat ngapain kita buat yang baru gitu, kita diversifikasi aja, kata lainnya seperti itu. Jadi semoga ini jadi gambaran bahwa novelty itu bukannya sekedar di sisi produk gitu, konsep sistem itu bisa jadi maksimalin juga gitu ya. Oke, next. Nah, kalau kita buat ide ya, kalau kita mau buat kalau kita mau buat yang namanya business plan, salah satu poin penting di dalam business plan adalah sisi judul. Judul itu akan dilihat pertama oleh juri gitu kan ya. Nah, juri ini ada beberapa sih sebenarnya. Juri itu kadang ada yang akademisi, ada yang praktisi, ada yang dia itu masih CEO gitu. Biasanya beda-bedanya di situ gitu. Nah, pertama, saran saya kalau kalian mau buat judul itu pakai judul akronim dulu. Judul akronim ini bukan judul singkatan loh ya. Akronim sama singkatan itu beda. Jadi akronim itu adalah gabungan dari beberapa kata yang dijadikan satu ya. Yang dijadikan satu, habis itu menjadi kata unik. Contohnya grown gitu, Casper, Skin Paper. Ini contoh akronim. Kalau seumpamanya singkatan ada lagi, singkatan lagi ada di poin keempat gitu. Ini yang namanya akronim. Oke, next lagi. Ini contoh praktis. Next lagi. Ini bakal saya jelaskan nanti di essay sama KTI juga sih. Soalnya konsepnya sama. Saya mungkin nggak bakal jelasin detail di sini karena jujur kalau di business plan judul itu menarik, tapi nggak yang menjadi highlight banget kalau kayak beda di essay sama KTI. Next lagi. Nah, jadi kalau di dalam judul, saran saya itu maksimal 25 kata sih sebenarnya. 20 sampai 25 kata aman sih sebenarnya. Gitu ya. Nah, balik lagi di dalam judul tuh harus ada masalah dan harus ada apa unique selling yang ditawarkan. Gitu ya. Bukannya sekedar bagaimana ide kalian itu berdampak itu enggak juga sih sebenarnya. Kalau di business plan tuh, enggak harus seperti itu. Ya, bagaimana ide yang kita tawarkan itu menguntungkan aja. Poinnya di sana. Gitu. Oke, next lagi. Nah, bedanya kalau kita berbicara di business plan, bedanya dengan SEO sama KTI adalah rules-nya adalah dia fokus di uniqueness atau keunikan.
Kalau kita berbicara SIS sama KTI itu berbicara tentang dampak gitu, tapi kita berbicara kalau di bisnis plan keunikan, uniqueness, komersialitas. Jujur saya lebih suka bisnis-bisnis yang komersil. Komersil itu dalam artiannya kita itu kalau dijual tuh bakal laku banget gitu loh. Gitu sih. Itu namanya komersil sih. Ada nggak sih orang komersil? Ada aja gitu kan. Nah, itu komersialitas, kebutuhan konsumen. Kita buat bisnis itu harus disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Kata lainnya seperti itu. Dan kita harus memperhatikan namanya aspek ekonomi gitu. Oke, next. Jadi ada 4 hal yang sebenarnya bisa dimaksimalin kalau kalian membuat yang namanya business plan gitu. Nah, selanjutnya setelah kita tahu konsep dasarnya di dalam business plan dulu ya, ada buat judul, ada rohnya si apa namanya di business plan itu ada 4 poin barusan gitu kan. Selanjutnya bagaimana sih kita membuat namanya proposal bisnis? Ini ada beberapa hal yang mungkin contoh dari proposal bisnis yang bisa kalian coba jadikan referensi ya kayak gitu. Next lagi Mas. Nah, sebenarnya kalau di dalam business plan itu cuma ada 5 poin ya. Ada pendahuluan, aspek produksi dan inovasi, aspek bisnis, aspek keuangan. Paling pentingnya keuangan sih menurut saya. Terakhir penutup. Jadi memang menyesuaikan sama lombanya sih. Sebenarnya menyesuaikan sama lombanya. Ada yang mungkin tidak ada yang seperti ini gitu kan. Cuman umumnya seperti ini. Pendahuluan, produksi, bisnis, keuangan, sama penutup gitu. Oke, next lagi Mas. Nah, di pendahuluan. Jadi pendahuluan itu isinya apa aja? Latar belakang, visi misinya, tujuannya. Makanya setiap ini pasti nanti kalian disuruh buatin namanya visi misi gitu ya. Menjelaskan detail kenapa bisnis ini harus dimunculkan dan ada. Jadi seperti itu. Di pendahuluan. Oke, next lagi. Aspek produk dan inovasi. Nah, ini memang lebih banyak sih ya bisa dibilang ya. Deskripsi produk. Jadi produknya itu tentang apa? Keterbaruan ya. Jadi lebih ke novelty-nya tadi. Manfaat produk dan dampak sosial ekonominya bisa dijelaskan juga. Keunikan atau keunggulan produknya atau layanan yang kalian tawarkan. Analisis SWOT bisa, TAM/SOM bisa juga. Kandungan produk ketika kalian mau bentuknya produk atau F&B. Kalau layanan mungkin nggak usah kandungan ya, ngapain layanan kandungan. Nah, biasanya itu berikan gambaran produknya, baik desainnya, aplikasinya, atau produknya gitu. Itu bisa sih sebenarnya kalian maksimalin. Jadi aspek produk dan inovasi itu kan memberikan kesan bahwasanya kita itu dikenalkan dengan produknya kalian. Kayak gitu ya. Jadi semoga bisa jadi gambaran. Next lagi Mas. Nah, di aspek bisnis, mungkin di aspek ini cukup detail juga. Ada namanya STP, Segmenting Targeting Positioning. Jadi, segmenting ini segmentasi pasarnya, targeting ini targetnya, siapa dia gitu kan, positioning. Jadi, positioning ini posisi produknya kalian di lingkungan itu apa gitu loh. Posisinya adalah mungkin kalau di saya adalah platform edukasi. Ya, platform edukasi mentoring keilmiahan yang berfokus pada riset dan inovasi misalnya yang membantu untuk siswa dan mahasiswa Indonesia. Posisinya seperti itu. Contohnya. Yang kedua, analisis dan identifikasi kompetitor. Jujur ya, saya merasa bahwasanya ada beberapa hal yang di dalam business plan itu ya cuma sekedar tulisan. Cuma kalau kalian sudah punya bisnis banget, misalnya kalian punya bisnis ya, ini sangat-sangat penting gitu loh. Sorry, identifikasi kompetitor. Analisis kompetitor tuh sangat penting banget. Kita tuh kalau di saya ada nama di saya tuh ada tim business development. Di tim business development, saya tuh bilang ke tim saya bilang tiap bulan tuh harus kita namanya analisis kompetitor. Tiap bulan. Kalau saya tiap hari sih. Kalau saya sih tiap hari kayak apa melihat IG-nya siapa gitu kan, IG-nya platform-platform apa. Oh, oke, ini harganya segini gitu kan misalnya. Oh, dia buat program baru misalnya seperti itu. Nah, jadi kita bisnis kompetitor ini penting gitu ya. Model dan strategi pemasaran, misalnya beberapa pemasarannya 4P ya, itu 4P product, price, place, promotion gitu ya. Sumber dan modal usaha. Jadi sumber modal usahanya kalian dari mana? Dari personal misalnya, dari investor misalnya. Contohnya seperti itu. Proyeksi penjualan. Jadi kita memproyeksikan penjualan kita nih seberapa nih gitu. Analisis risiko bisnis ya. Jadi misalnya ketika kan tadi bilang bahwa planning itu biar resikonya dimitigasi, ya ini sih ada di poin ini. Pas yang terakhir ada mitra bisnis. Jadi misalnya di key partnership ya. Mitra bisnisnya siapa aja contohnya. Oke, next. Next lagi, Mas. Oke, aspek keuangan. Jujur saya bilang bahwa aspek keuangan ini adalah salah satu aspek yang paling penting di dalam perencanaan, sorry, business plan. Karena kalau kalian bisnis
keuangannya welek gitu misalnya. Wah, ini bahaya banget. Misalnya kemarin tuh ketika saya jadi juri, juri yang saya lihat pertama tuh kadang di sisi keuangan gitu. Kemarin tuh ada idenya bagus, cuma RC rasionya 1,003. Bagaimana nih kata saya gitu kan. Bagus, cuma gak untung gitu. Kan kalau kita bicara bisnis, kita berbicara keuntungan. Kalau RC rasionya 1,003 ini apa gitu. Modalnya kalian 1 juta. Kalian cuma untung 3.000. Jangan gambaran nih. Untung 3.000. Buat apa 3.000? Itu adalah. Nah itu sih contohnya. Jadi RC rasio contohnya. Ada anggaran biaya, ada biaya tetap. Tahu bedanya biaya tetap sama biaya variabel? Ya oke, mungkin kalau yang nggak tahu saya coba remind. Biaya tetap adalah biaya yang tidak habis pakai. Contohnya kalau kalian beli wajan, beli sutil, beli kompor, beli tabung gas, itu masuk ke biaya tetap. Biaya yang nggak habis pakai. Gitu. Maksudnya dalam 1 kali pakai itu tidak berkurang. Tapi kalau biaya variabel biaya yang habis pakai, kalau tabung gas itu masuk ke biaya tetap, tapi kalau seumpamanya kita beli gasnya, itu masuk biaya variabel. Karena pas setiap kali pakai dia berkurang. Contohnya apa lagi tepung. Misalnya kalian mau buat cireng. Tepung itu masuk ke biaya variabel, ya. Gula misalnya, itu masuk biaya variabel. Micin, jangan micin deh. Garam, garam misalnya itu masuk biaya variabel. Tapi kalau kayak biaya tetap itu biaya nggak habis pakai. Sutilnya, sorry, sutilnya, si wajannya, kompornya, gitu ya, itu masuk ke biaya tetap gitu. Bis itu ada namanya biaya transportasi. Misalnya, kalian tuh beli-beli apanya ya, beli-beli alat-alatnya itu pakai transportasi kan, dicantumin aja. Habis itu biaya yang lain. Misalnya biaya yang lain ini contohnya di ini, di promosi. Contohnya ya, beli X banner, Y banner, misalnya kalian mau ikut pameran itu bisa ditaruh di yang lain. Habis itu ada namanya aspek keuangan, RC rasio ya. RC rasio ini asas kelayakan bisnis. RC rasio ini harus lebih dari satu. Kalau nggak lebih dari satu ini kan berarti dia itu nggak layak gitu kan. Misalnya kalian modalnya 1 juta dapatnya 900, berarti kan nilainya 0,9. Nggak layak berarti kan. BP, break even point. BP rupiah ada BP unit. Jadi dia itu mencapai balik modal di titik itu gitu. Ada net present value, ada HPP, harga pokok penjualan. Kalian udah pada tahu kan cara penghitungannya, jadi saya nggak usah. Di next slide sebenarnya ada sih beberapanya. ROI, Return of Investment. Misalnya kalau kalian mau masuk ke investor gitu. Contoh, next. Ini contoh analisisnya ya teman-teman. HPP, produksi, jadi dihitung markupnya dulu. HPP-nya berapa, pas harga jualnya nanti di atasnya HPP-nya gitu ya. Break even point BP unit sama BP rupiah, BP laba juga bisa dihitung gitu. Ini contohnya. Oke, next. Kalau lebih dari detail dari ini bisa aja. Pembuatan untuk pembuatan bisnis model canvas. Next aja sih. Ini contoh aja sih. Oke, next lagi. Tableau. Nah, jadi masuk ke hal yang menarik sih bagi saya ya. Karena jujur ini akan memberikan kesan bahwasanya bisnis itu, kan kita sudah tahu nih tadi, cara buat bisnis, cara buat judul gitu kan, misalnya aspek pentingnya dalam bisnis, gambaran terkait dengan proposal bisnisnya. Nah, sekarang mungkin saya bakal memberikan gambaran terkait dengan bisnis profile dari saya sendiri gitu ya teman-teman. Di saya tuh saya punya namanya satu frame group ya. Saya tuh dulu tuh sebenarnya fokus di media ya. Saya punya podcast, namanya satu frame podcast, ada satu frame story, ya gitu. Sekarang juga ada influenza, dan sebenarnya di dunia F&B saya itu dulu ada namanya Badabak ya. Saya pernah punya brand namanya sayur lontong sama apa ya satunya ya, saya sudah lupa. Nah, di dunia education saya ada Academy sekarang ya. Dan di dunia kreatif media satu frame merchandise ada buket juga, saya pernah punya Kravansa, gantungan kunci, kalung, cincin, gelang, apalagi ya. Nah, itu semua ada 4 industri yang sebenarnya saya coba pernah. Tapi sekarang fokusnya di industri education, sebenarnya education technology. Nah, oke, next lagi. Namanya Ansa Academy. Nah, kalau ditanya Ansa Academy gitu ya, Ansa Academy ini sebenarnya saya itu ada 3 kali rebranding. Jadi sebenarnya Mas rebranding itu penting nggak ya? Menurut saya itu penting-penting aja. Karena rebranding itu akan memberikan kesan bahwa oh ide kita tuh semakin step up gitu. Karena jujur dulu namanya Ars Academy itu di tahun September 2021 sampai Desember 2022 namanya itu satu frame science. Dulu tuh namanya satu frame semua. Frame saya itu namanya satu frame semua. Satu frame podcast, satu frame story, satu frame science gitu, satu frame merchandise gitu. Namanya itu dulu di education satu frame science. Dari situ
saya ubah lagi namanya Mentoring Royhan. Jadi memang brandnya gue doang gitu kan. Di Desember 2022 sampai Juni 2024. Karena dulu cuma mentornya saya aja. Nah, baru tahun lalu ketika saya sudah mulai konten ya, mulai konten dan mulai eh, skill up gitu kan. Banyak banget kerja sama. Pemikiran saya adalah kalau namanya mentoring Royhan ini terlalu personal banget nih gitu. Kayak bisnis personal. That's why saya mencoba untuk, oh coba deh cari yang lain aja. Saya bilang kayak gitu kan. Istilahnya, barulah namanya Ansa Academy. Kok bisa mas namanya Ansa Academy? Nah ini adalah ada filosofisnya. Boleh next lagi mas? Nah, kalian tahu nggak ini? Next lagi mas. Kalian tahu dulu namanya? She is my inspirations to create the name Ansa Academy because she has a product, she has a business, namanya adalah nama produk. Nah, nama itu berasal dari namanya dia. Nama, ya kan? Kok nama beauty? Ya, dia itu punya bisnis namanya nama beauty. Dia itu berasal dari namanya ini, nama. Jadi nama dua kata terakhir di namanya dia, dua kata pertama di nama keduanya gitu. Nah, next. Nah, Ansa itu berasal itu juga sih sebenarnya. Saya tuh cuma terinspirasi itu aja. Ternyata Ansa itu menarik ya. Jujur waktu itu berpikiran kurang lebih berapa berapa hari gitu kan mikir. Namanya itu apa aja gitu kan. Eh nama ini, nah produknya dia si siapa namanya si Luna Maya itu berasal dari nama dua kata terakhir di nama pertama, dua kata pertama di nama kedua, nama. Nah, Ansa, dua kata terakhir di nama pertama, dua kata pertama di nama kedua, Ansa. Dan ternyata Ansa Academy itu ada makna filosofisnya. Makna filosofis menurut nama Latin, Ansa itu berasal dari nama Latin namanya ansai. Ansai itu artinya pegangan atau genggaman. Boleh next. Lagi, Mas. Nah, itulah mengapa saya mencoba untuk fokus namanya sekarang Ansa Academy. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi memang sesederhana itu, tapi memang mencari wangsitnya tidak sederhana itu ya sebenarnya. Ya, berasal dari terminologi Latin namanya pegangan atau genggaman. Ini jadi kayak yang, oh bagus nih, pegangan yang bagus gitu loh, pegangan kehidupan lah macam-macam lah gitu. Jadi tidak hanya sekedar namanya bagus yang tidak owner branding gitu tapi platform branding tapi ada yang namanya makna filosofisnya kayak gitu makanya sekarang Ansa Ansa gitu itu lebih enak aja di kuping saya gitu padahal tuh nama saya juga nah itu ini bisa jadi inspirasi aja sih bagi kalian next lagi. Nah, ini jadi ini adalah background di Ansa Academy. Jadi Ansa Academy ini mulai dari 2021 ya teman-teman ya. 2021 sampai sekarang kurang lebih 4 tahun. Sekarang sudah punya 24 tim gitu kan. 24 tim dan habis ini kita ada program magang juga di kita di internship kita ya gitu. Sebenarnya kalau kalian tertarik juga boleh boleh apa namanya boleh join sebenarnya ada program internship di Ansa Academy fokusnya di marketing strategy ya itu marketing strategy juga karena jujur sebagai founder semuanya harus tahu di sisi marketing strategy di sisi development di sisi admin juga di sisi macam-macamnya lah kayak gitu karena jujur sebagai founder tuh harus tahu banyak nggak boleh kita cuma tahu di satu pihak gitu tapi nanti kalau kita sudah tahu baru delegate gitu nah seperti itu nah jadi di marketing strategy ada di sosial media spesialis gitu dulu di Ars Academy konten-kontennya saya tuh buat sendiri tapi sekarang saya punya tim sendiri udah di sosial media. Jadi di Ansa Academy yang konten-konten itu bukan saya udah lelah saya itu sebenarnya kalau ngedit-ngedit itu udah. Mending ngedit yang personal sendiri aja. Dan kalau di admin saya punya 3 orang gitu. Punya 3 orang di admin Ansa. Jadi sosial media spesialis dan media kita sudah kayak mau dicoba cabang-cabang. Jadi ada Ansa Academy, ada Ansa Debat, Ansa Riset, Ansa Bisnis, ada Info Ansa gitu. Nah itu sih yang sebenarnya pengen coba dimaksimalin di 2026 gitu ya. Oke next lagi. Nah, ini visi misi ya. Jadi kalau ditanya, Mas Royhan punya visi misi ya, ini visi misi saya. Visi saya adalah menjadi platform mentoring one-on-one dan kelas course keilmuan terpercaya di bidang kompetisi dan riset dalam meningkatkan pemahaman dan kemampuan ilmiah siswa dan mahasiswa Indonesia. Misinya ada 7. Apakah ada perubahan? Mungkin di tahun 2026 saya akan ada perubahan. Karena visi misi itu kayak perlu ada upgrade gitu loh, Rek. Saya pikirnya seperti itu. Saya belajar kayak nggak bisa nih kalau kita cuma sekedar saklek di situ. Ini adalah visi misi tahun lalu gitu kan. Jadi 2026 saya membuat visi misi lagi gitu. Karena beberapa misi saya udah
tercapai. Menyediakan private mentoring secara online dan offline bagi siswa dan mahasiswa sudah tercapai. Menyediakan kelas kurs baik berbentuk kelas online tercapai juga. Melakukan kerjasama dengan platform lain. Wah, kerjasama kita udah banyak banget. Kemarin kerjasama sama BINUS, sama beberapa universitas lain gitu kan, beberapa UKM juga gitu kan. Menyediakan bahan perlombaan seperti e-book, kita sudah malah punya apa namanya affiliate sendiri di website kita gitu. Melakukan ekspansi di bidang lain yang menguntungkan. Makanya sekarang ya, kalau ditanya Mas Lehan bulan tahun depan apa lagi? Saya pengen, kita tuh pengen buat apa namanya? Kalau kemarin merchandise-nya Ansa gitu. Kita ada ini sih sebenarnya. Merchandise-nya Ansa itu ada ini. Apa sih namanya ini? Apa ya namanya ini? Buat buat kayak panitia-panitia nih, apa jenenge ya? Aku lupa. Lanyard ya. Lanyard sama tote bag ya. Saya tuh punya tote bag juga sih. Jadi saya punya tote bag sama lanyard. Tote bag saya itu tuh konsepnya adalah ini yang 16 apa sih MBTI ya, jadi ada backstory ini ya, ini belum dicuci nih karena susu coklat sih sebenarnya. Jadi konsep saya tuh MBTI sebenarnya, konsepnya tuh kayak ada 16 desain yang itu merepresentasikan si penggunanya. Kalau saya kan ESTP sebenarnya di sini ya, nah seperti itu. Nah itu ekspansi, pengen lagi di mana, di parfum ya, karena jujur saya suka parfum. Saya punya parfum kurang lebih ada 13 jenis parfum ya sekarang. Saya mau kerja sama dengan teman-teman yang dia tuh punya parfum juga, jadi gitu sih ekspansinya. Jadi saya rasa memang buat brand-brand itu kita nggak bisa di satu jalur gitu kan. Kayak kalian tahu kalau Jarum, Jarum tuh sebenarnya adalah bisnis kretek ya. Tapi dia tahu bahwa bisnis, kalau kita fokus di bisnis kretek doang nggak bisa nih. Kita harus ekspansi kata lainnya. Makanya dia ada bisnis BCA. BCA nih punya Jarum kan ya, sekarang udah diakuisisi. Dan ada lagi di dunia perkebunan, pertanian kayak gitu sih. Kalau saya sekarang masih masih suka di dunia kreatif sih sebenarnya kayak gitu. Oke, pas yang nomor 6 itu mencetak ribuan siswa. Jujur siswa kita udah 7.000 lebih sih kayaknya. Hampir 10.000 sih kayaknya kalau dipikir-pikir ya, siswa sama mahasiswa yang kita sudah bantu sih sebenarnya. Pas menawarkan harga dengan kualitas mentoring seimbang. Jujur kalau ditanya harganya Ansa ini, kita mencari yang seimbang tapi kualitasnya juga kita maksimalin gitu kan. Kayak gitu. Ini adalah misi yang saya bawa dari tahun lalu sampai sekarang. Dan akan ada perubahan sih seperti di tahun depan kayak gitu. Oke, next. Nah, salah satu poin penting ketika kita membuat bisnis adalah kita harus punya value, teman-teman. Kalau saya sendiri, saya maksimalin 3 poin sih sebenarnya. Ada profesional gitu kan, ada integritas sama disiplin. Karena jujur, kalau saya sudah mulai jam 8, nanti malam kita ada namanya weekly meeting. Di Asa Academy itu ada namanya weekly meeting gitu kan, jam 20.00. Yang datang cuma 5 orang, 8 orang saya mulai. Saya udah nggak mau biasakan teman-teman atau tim saya itu telat sih sebenarnya kayak gitu. Jadi mereka tuh ngerasa bahwa saya tuh nggak pernah kayak yang molor 5 menit, 10 menit itu nggak pernah. Kalau di apa di rapat itu, di meeting jam 20.00 langsung mulai kayak gitu. Nah itu sih, jadi itu disiplin, integritas. Jadi makanya integritas ini saya bawa di tim saya, di tim kita itu ada namanya Dewan Kehormatan Mentor. Karena jujur kalau untuk menjaga kualitas sama integritas mentor ketika dia melakukan mentoring, kita namanya Dewan Kehormatan Mentor, di mana itu fokusnya untuk memberikan evaluasi kinerja sisi mentornya gitu. Dan kita ada namanya ini, sorry, ada tata tertibnya ya atau etika, standar etika di Ansa Academy kayak ada pasal-pasalnya itu harus dibuat karena apa, value itu harus ada yang namanya toolsnya. Kita fokus di integritas tapi kita nggak ada toolsnya, itu percuma gitu ya. Kita harus punya namanya business value. Oke, next. Nah, ini sosial media, ini masuk ke marketing sih sebenarnya ya. Di Ansa Academy sekarang udah 30 ribu lebih ya, 30,8 ribu kayaknya, 30,8 ribu. Dan kita memang maksimalin di sisi sosial media sekarang, di Instagram terutama. Instagram kita tuh ada Ansa Academy, ada Ansa Riset, Ansa Bisnis, Info Ansa sekarang udah 8 ribu juga. Jadi memang kita mengangkat satu sama lain gitu kan. Nah, seperti itu. Next lagi, Mas. Nah, closing kita, sebenarnya marketing yang baik adalah marketing yang tidak secara hard selling. Kita sebutnya hard selling ya. Kalau semuanya kita, oh jangan lupa beli ini nih gitu misalnya. Oh jangan lupa beli gunting. Itu hard selling. Tapi kalau kita bilang, kalian tahu nggak sih salah satu hal yang mungkin kita diperlukan dalam keseharian adalah kita perlu melakukan pemotongan kertas itu lebih rapi. Kalau kita motong kertas pakai tangan nggak bagus kan? Gimana kalau kita pakai silet atau nggak gunting?
Tapi kalau oscillator itu kan kayak agak kurang teknis ya. Gimana kalau kita pakai gunting aja? Nah, di sini kita menawarkan gunting. Contoh adalah itu soft selling contohnya. Nah, soft selling saya ini contohnya melalui konten-konten. Makanya di akhir ada yang namanya, ayo jangan lupa kalau memang mau di mentoring kita gitu. Kita nggak langsung damn gitu kan. Oh damn, langsung jualan nih gitu. Nggak bisa kita kayak gitu. Kayak kurang aja gitu. Karena nggak banyak yang like sih sebenarnya pas jadinya. Gitu ya contohnya. Oke, next. Nah, kita di marketing, kita ada website kita namanya. Websitenya kita namanya ansaacademy.com. Dan ketika sudah melakukan closing, ya kan, misalnya si strategi marketingnya ya, si apa namanya, si anak-anak itu akan menghubungi admin dulu. Admin akan memberikan website yang mana bisa memilih dia, memilih mentornya, memilih apa namanya, sorry, memilih mentornya, memilih paket lombanya apa, baru bisa closing kayak gitu sih. Jadi closing kalau orang marketing itu adalah pencapaiannya dia gitu kan. Dia tuh closing sekarang harus 5 ya gitu, harus 5 sesi ya gitu. Itu namanya closing gitu ya teman. Oke, next. Ini nggak usah sih sayangnya, next lagi Mas. Oh oke, next lagi kan. Nah, jadi ini terakhir ya. Mungkin kalau yang non Muslim, saya mohon maaf. Tapi ini kalau yang Muslim, kita tuh punya hadis yang mana menurut hadis nomor 1576 bilangnya gini, hendaklah kalian berdagang karena berdagang merupakan 9 dari 10 pintu rezeki. Karena jujur kalau kita lihat ya, 10 orang terkaya di dunia itu orang dagang-dagang semua, orang bisnis semua gitu kan, Tesla, Bernard Arnold gitu kan. Dan jujur kalau ditanya, dua pesona bisnis yang saya coba suka itu adalah Bernard Arnold, salah satunya ya, secara nasional. Kalau kalian tahu LVMH ya, LVMH yang punya Louis Vuitton, yang punya Chanel gitu kan, Sephora, itu kan yang punya sih Bernard Arnold kan. Bernard Arnold tuh punya 76 perusahaan di industri fashion sih sebenarnya. Jadi saya rasa dia tuh pernah jadi orang terkaya di dunia tahun 2023. Jadi kalian misalnya, oh orang teknologi itu pasti orang yang paling kaya. Enggak juga. Benar Allah di waktu itu dia di industri fashion bisa loh. Walaupun fashion sekarang tuh lumayan banyak pesaingnya sih ya. Di apa di red ocean banget ya sebenarnya. Kayak gitu. Itu sih sebenarnya. Itu aja terakhir dari saya cukup. Next. Udah next aja. Nih nanti saya sampaikan di KTI. Oke, tadi mulainya 9.31, mungkin sekarang 10.29, 59 menit ya. Saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih kami ucapkan kepada Kang Saidi atas materi yang telah disampaikan. Nah, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand, kemudian kamera dan open mic. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan untuk raise hand terlebih dahulu. Nanti setelah kita pilih, kemudian kalian bisa untuk open mic dan perkenalkan nama dan dari kelompok mana. Ayo, tanya yuk, siapa nih Kak? Ayo, siapa yang mau tanya? Mumpung dapat kesempatan bagus bisa tanya ke Kak Royhan. Iya nih. Planning perencanaan tentang bisnis, boleh. Ya, tadi kan udah dijelasin tuh tentang planning, pentingnya planning ya Kak. Betul. Mungkin ada dari teman-teman nih masih bingung-bingung, terus daripada ini ya, daripada dipendem gitu, mending langsung ditanyain aja ke ahlinya. Benar. Daripada cari tahu dari yang nggak tahu, better cari tahu langsung dari yang ahlinya. Iya, betul banget. Yuk, oke. Itu ada yang raise ini tuh Kak. Nah, nih.
Gitu, atas nama Kak Fani. Mungkin Kak Fani bisa perkenalan nama dan kelompok, lalu bisa menyampaikan pertanyaannya nih buat Kak Royha. Betul. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga Kak Royhan atas pemaparan materinya. Yang ingin saya tanyakan tadi, Kak Royhan sempat memberi beberapa contoh terkait juga dengan penjelasan kalau kita tuh nggak harus bikin atau idenya tuh nggak harus dari nol, tapi kita juga ada yang namanya disertifikasi produk. Menurut saya itu agak tidak ada batasan yang terlalu pasti sejauh mana disertifikasi produk itu boleh, karena kalau berlebihan itu bisa nyinggung sampai ke plagiarisme. Padahal kan plagiarisme adalah sesuatu hal yang sangat amat tidak disarankan ya untuk lomba business planning maupun marketing planning. Nah, batasan apa sih Kak yang mungkin bisa jadi acuan dalam peserta itu membuat produknya gitu Kak? Jadi biar kita tahu ini masih masuknya di produk atau udah mengarah ke plagiarisme. Begitu Kak. Apakah bisa dimengerti Kak Rehan? Oke, aman. Saya langsung jawab aja kali ya. Oke, kalau ditanya apa sih batasannya ya, misalnya batasannya kalau kita mencoba membuat ide, misalnya melakukan diversifikasi. Diversifikasi ini perihal gini-gini. Diversifikasi itu, misalnya ada produk A, kita tambahin A, A, B misalnya. Itu namanya diversifikasi. Kalau seumpamanya kita berbicara plagiarisme, berarti kan A doang yang dipakai gitu kan. Tidak ada diversifikasi. Jadi sebenarnya misalnya pakai produk apa ya saya ya? Misalnya Insto deh. Insto deh ya. Saya nggak tahu nggak produk produk apa lagi yang di sini. Misalnya Insto. Kayak mana caranya? Nah, Insto ini kan sebenarnya Insto tuh ada, selain Insto tuh ada namanya Rohto. Mungkin itu adalah pesaing bisnisnya dia gitu kan. Misalnya diversifikasi satu di sisi bahan. Gak apa-apa nih kalau kita mau buat ide tentang apa namanya tetes mata gitu. Cuma bahannya beda misalnya. Satu. Yang kedua, bentuknya beda. Yang ketiga, desainnya beda. Itu namanya diversifikasi. Contoh lagi, misalnya, saya tuh pengen buat kemarin tuh kayak pengawet alami, bisa dibilang asap cair ya, asap cair. Asap cair itu udah banyak. Asap cair itu udah banyak. Misalnya asap cair dari limbah kulit kopi gitu. Itu udah banyak idenya dan kalau kita pakai ide kayak gitu, itu namanya plagiarisme, ya kan? Tapi gambaran saya adalah kalau kita membuat ide misalnya ya, membuat ide kita fokusnya ke bagaimana ide asap cair padat, sorry, asap cair tapi padat gitu contohnya. Gambaran, ngerti nggak maksud saya? Inovasinya di situ. Asap cair padat. Kalau asap cair ini bentuknya cair sebenarnya, kayak cairan aja gitu. Nah, kepikiran saya itu waktu itu buat ide kayak kalian tahu CDR nggak sih? Yang dia itu pil, kalau kena air itu ngembang gitu. Nah, pengennya buatnya seperti itu. Tetap asap cair, cuma bentuknya padat. Itu namanya diversifikasi. Nah, seperti itu. Apakah itu masuk plagiarisme? Enggak. Jadi yang dilihat adalah metode, sistem, atau harus ada bedanya gitu. Nah, jadi betul memang kalau kita membuat ide itu sama seperti yang lain, ya itu diklaim udah nggak balik gitu loh, contohnya. Nah, misalnya di bisnis saya sekarang, saya tuh nggak bisa bilang nih, misalnya ada banyak kompetitor, misalnya ada pemain baru di industri edutech gitu kan. Dia edutech tentang keilmiahan yang dia itu, oh dia bakal membuat tentang keilmiahan lomba, PKM. Nggak bisa, karena nggak ada standarnya juga gitu loh. Ya monggo kalau mau buat ide seperti itu. Cuma yang harus kita maksimalin adalah sisi program misalnya. Nah, ada kompetitor saya yang utama, top of mind-nya misalnya di Tech, dia tuh bentuknya 10 hari. Saya buat namanya 15 hari, itu udah beda. Misalnya bootcamp 10 hari dia. Saya buat bootcamp 15 hari. Ternyata ada lagi kompetitor saya yang lain nih, bootcampnya 17 hari. Apakah saya bakal marah? Nggak bisa. Karena dia 17 hari, saya 15 hari misalnya. Nah itu sih, jadi perbedaan seperti itu tuh akan memberikan kesan bahwa kita tidak meniru mereka. Dan itu di dalam bisnis ya wajar-wajar aja. Ciptadin sama Persodin aja deh. Ciptadin sama ya udah den belakangnya gitu kan. Cuma bedanya adalah kalau Ciptadin itu punya yang Wings gitu kan. Nah, seperti itu sih. Jadi apakah sorry, meniru yang lain itu ya harus ada perubahan, nggak boleh sama memang. Entah dari sisi brand, dari sisi komposisi, desain misalnya, produknya, sorry, eh, kemasannya itu nggak ada masalah gitu. Yang penting ada bedanya. Gitu aja sih Mbak. Karena jujur ya, kalau kalian misalnya itu buat produk baru, misalnya Unilever buat produk baru misalnya, itu pasti ada tandingannya tuh. Itu pasti kayak dari Wings, dari apa namanya,
dari FMCG yang lain itu pasti buat lagi gitu. Itu bener. Misalnya, misalnya dari industri kretek deh, Jarum buat ini. Pasti Gudang Garam tuh buat tandingannya gitu loh. Gudang Garam buat tandingannya, Bentol tuh buat tandingannya gitu loh. Nah, seperti itu sih. Jadi itu adalah hal yang wajar di dalam dunia bisnis. Cuman kita harus bedain misalnya. Kayak gitu sih. Itu karena kalau kalian lihat ya, pasti itu apa sih namanya? Misalnya di Telkomsel, Flexi gitu kan, atau apa lagi yang ada ya, kartu XL gitu. Itu mereka tuh kelihatan banget. Mereka tuh saling bersaing gitu loh. Malah kalau kalian lihat itu ada pelang yang jangan beli di sini karena di sini ini gitu kan. Yang satunya bilang ini gitu kan. Padahal pelangnya eh, apa namanya? Pelangnya berdekatan contohnya. Nah, itu adalah hal yang wajar sebenarnya. Itu bisa jadi gambaran sih, Mbak. Itu dari saya. Baik, terima kasih Kak Royhan atas jawabannya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Kak Fani tadi ya. Pertanyaan sangat kritis ya Kak. Terus jawaban dari Kak Roy kan juga bagus banget. Tentang Jadi nambah insight baru buat kita. itu sekali. Nah, mungkin ada dari The Champions lain nih yang bertanya, mumpung masih sama Kak Royhan nih. Masih ada kesempatan buat kalian untuk tanya ke Kak Roy. Oke, ada yang resen tuh Kak. Oh, boleh. Resen Kak Wardah ya. Oke, Kak Wardah mungkin bisa nama, terus kenalan dari kelompok mana, lalu tinggal menyampaikan nih pertanyaannya apa, Pak. Oke, sebelumnya terima kasih kepada MC telah memberikan waktu kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wardah Gala. Saya berasal dari tim Radar. Izin bertanya, Kak, kira-kira faktor apa sih yang membuat nilai dari ide bisnis kita dulu dan juri? Lalu tips untuk menyusun aspek keuangan yang realistis itu bagaimana ya, Kak? Terima kasih. Sorry, yang tadi itu juri ya kalau nggak salah. Apa sih? Iya, betul. Iya, betul. Maksudnya tuh penilaian juri gitu tak? Iya, kira-kira tuh faktor apa aja sih yang mempengaruhi eh, yang membuat nilai bisnis kita itu turun di mata juri. Seperti itu, Kak. Oh. Hmm, jujur kalau tanya ini nih random banget sih. Karena jujur kalau setiap lomba itu kan pasti ada panduannya ya. Panduannya itu kita harus ngikutin panduan dulu. Misalnya, kalau semuanya kita nggak ngikutin panduan, kita tuh punya nilai yang nggak sebesar itu. Satu, yang pertama. Yang kedua, biasanya di sisi inovasi, kreativitas. Jujur kalau ditanya apa penilaian yang paling besar, umumnya tuh kreativitas sama inovasi. Umumnya di situ, kreativitas sama inovasi dan aspek keuangan sih, bener. Ini bakal maju ke pertanyaan kedua sih sebenarnya. Aspek keuangan tuh kan memberikan kesan bahwa ide yang kita buat itu menguntungkan. Apalagi kita misalnya mengibaratkan juri sebagai investor. Kayak gitu sih. Karena biasanya kalau sebagai juri bisnis plan, saya beda ketika jadi juri KTI atau SI sih. Poinnya di situ. Nah, kalau ditanya bagaimana buat, sorry, keuangan yang realistis, balik lagi ya, realistis itu pastikan sesuai kebutuhan aja sih. Misalnya di rencana keuangan, sorry, di biaya variabel misalnya, biaya tetap, biasanya anak-anak tuh kayak yang ngarang aja gitu. Karena jujur saya pernah ngarang juga sih. Karena misalnya kayak buat biaya tetap beli beli cobek misalnya, cobek di pasar 50.000, saya kasih 150 kan nggak masuk akal gitu. Biar apa? Biar nilainya itu keangkat nanti di HPP-nya misalnya. Nah, jadi saran saya sih jangan ngarang kalau membuat yang namanya aspek keuangan. Kalau bisa kalian coba cari di misalnya ya di aplikasi Shopee, misalnya di TikTok harga ini berapa. Jadi range-nya aja dikasih range. Karena kalau kayak gitu tuh lebih lebih realistis sih gitu. Pas habis itu jujur kalau saya biasanya melihat di sisi nilai akhir.
Kalau kalian pernah lihat film Air dari apa sejarah dia itu sorry sejarah sepatu Air Jordan ya dari Nike. Dalam poin 8-nya aturan di Nike, dia tuh bilang gini, proses itu nggak penting, yang penting itu hasil. Gitu ya. Jadi tapi saya berani bilang itu bisa jadi bagus sih karena sebagai pebisnis kita kadang nggak mentingin proses gitu, mentingin hasilnya berapa, dapatnya berapa. Nah jadi saya lihat biasanya yang terakhir tuh misalnya RC rasionya berapa, kok RC rasionya segini. Mungkin kalau RC rasio 1,5 sih masih masuk akal gitu misalnya. Seperti itu. Berarti kan RC rasio 1,5 itu adalah pendapatan per pengeluaran kan. Pendapatannya misalnya 1.500.000, pengeluarannya itu 1 juta. Oh, itu udah masuk akal. Nah, contohnya seperti itu. Pas misalnya dari BEP-nya, oh BEP-nya dia tuh mencapai berapa? Tuh BEP itu kan nyesuaiin aja sih sebenarnya. Pas habis itu misalnya dia proyeksi penjualan. Nah, itu bisa jadikan gambaran juga. Itu sih Mbak. Jadi saran saya itu di terakhir jangan ngarang di aspek biayanya sih terutama biaya tetap, biaya variabelnya gitu. Kita harus ada yang namanya patokannya. Karena itu akan menjadi landasan juga sih untuk penjualan itu. Itu sih mungkin yang bisa saya jawab. Terima kasih, Kak. Oke, tadi pertanyaan dari Kak Warda juga udah dijawab nih sama Kak Arna. Nah, kita masih ada satu slot lagi nih buat teman-teman yang mau tanya ke Kak Royhan. Bisa raise hand dulu, nanti kita persilakan untuk open mic, perkenalan, Nama dan kelompok. nih guys. Oke, langsung tuh Kak dari Kak Aidia Lintang. Oke, silakan untuk perkenalan nama, kelompok sama langsung pertanyaannya ya Kak. Perkenalkan nama saya Iva. Maaf laptop saya ada jadi aku pinjam teman. Jadi gini, kalau ingin membuat produk itu lebih baik melihat dari yang sedang tren atau eh, lebih baik melihat dari sisi keberlanjutan produk itu karena di setiap tren itu nggak selalu terus tinggi gitu penjualannya. Itu aja. Terima kasih. Eh kalau jawab ini sebenarnya so-so ya. Bisa jadi tren itu bisa bagus, cuma kadang yang enggak juga. Karena dulu ada namanya kue pancong ya. Kue pancong ini adalah tren yang terkenal sih kemarin. Banyak yang jual, cuma sekarang hilang aja gitu kan. Ada dulu kalau waktu saya SMA, ada namanya kepal Milo. Itu tren ya, itu tren. Atau kemarin itu yang mise, mixue ya. Itu kan tren ya. Nah, karena jujur kalau dilihat dari penjualan mixue secara keseluruhan, mereka tuh jual ini loh, jual franchise sama jual ini bisnisnya ya, jual alat, jual franchise, jual alat, jual bahan. Mereka tuh bukan jual es krim kalau sorry, kalau bisnis benernya gitu kan. Jadi, tapi tiba hilang kan. Nah, seperti itu. Menurut saya sih kalau ditanya di tren, bisa jadi kalau kita pengen dapetin duit lebih cepat gitu. Cuman kalau kita berbicara sustainability, tren itu harus dibarengi dengan sistem. Percuma sih sebenarnya. Kalau seumpamanya penjualan sebulan 2 bulan ini bagus, teman nggak terkonsep, tak tersistem gitu kan. Karena tren itu kan ya sekedar orang-orang FOMO aja kan. Maksimalkan FOMO bisa, bisa. Misalnya tren bulan puasa depan banyak sudah pebisnis yang sudah mikirkan bagaimana penjualan bulan puasa. Bulan puasa kan tinggal 3 bulan lagi sebenarnya kan. 3 bulan nggak nyampe sebenarnya. Mereka udah mikir tuh bagaimana kita punya apa namanya itu masuk tren kan. Sebulan sekali, event tahunan misalnya kan gitu. Bagaimana penjualan misalnya gamis, misalnya penjualan sorry, misalnya kerudung gitu ya itu udah dipikirkan dari sekarang. Mikirin trennya, apa nih trennya? Ada tuh biasanya shimmer-shimmer splendid ngono-ngono kan tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Ada yang warna apa lagi ya? Warna ngejreng gitu kayak biru, hijau apa sih namanya tuh? Hijau yang muslim bisa diingetin nggak? Dulu kan ada shimmer-shimmer, ada lagi yang namanya hijau-hijau apa ya? Hijau- apa? Sage kalau nggak salah. Iya kan? Itu kan namanya tren.
Cuma trennya udah pada hilang gitu kan. Tapi kalau berbicara ada momentum nggak apa-apa. Berarti kan tren itu berbicara momentum. Kalau penjualan pengen gejos, tren itu bisa dijadikan pilihan. Cuman kalau berbicara tentang sustainability atau keberlanjutan misalnya bisnis itu setahun kedua tahun ke depan nggak bisa tren. Contohnya gini deh, orang-orang yang berada di industri hiburan sekarang. Misalnya dulu ada namanya Intan Lembayang. Intan Lembayang apa ya yang begitu sulit gitu kan. Itu kan orang yang udah hilang gitu kan. Pas ada lagi kalau nggak salah yang Alif itu yang jangan lupa join live ya gitu kan. Itu kan orang yang hilang udah nggak tahu sekarang. Cuman ada orang atau persona yang masih ada di industri sekarang. Kalian tahu Fajar Sad Boy, ya kan? Tahu nggak? Dia itu karena ada skill di situ. Nah ini dicontohkan aja deh. Jadi kalau kita berbicara tentang apakah tren itu bagus, ya bagus untuk sesaat. Tapi kalau semuanya kita pengen berada di industri ini tetap bertahan, ada sistem, ada skill juga. Nah, contohnya si Fajar Sad Boy itu ternyata dia tuh bukan hanya sekedar entertainer sekarang. Malah sekarang punya bisnis apa? Bisnis pengharum. Sorry, bisnis parfum gitu loh. Pinter anaknya gitu. Cuma personanya orang yang sad boy gitu loh. Sad boy gitu orang yang sering nangisan gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi saran saya sih, saya nggak nyaranin kalau tren. Malah sekarang tuh harus buat sesuatu yang sustain. Walaupun di badai manapun tuh kita bisa bisa melihat gitu loh. Karena jujur, bisnis yang sudah bertahan 3 tahun, dia dia adalah bisnis yang bakal bertahan sampai ke 5 tahun. Di 5 tahun bertahan di 10 tahun. Karena dia bakal memasuki fase-fasenya gitu loh. Kalau cuma tren nggak bisa, hilang-hilang, ya gitu ya. Ya udah orang-orang yang jualan aja, es teh aja gitu kan. Gitu kata lainnya ya. Itu sih Mbak yang bisa saya jawab. Kok sulit teman ya? Oh, saya. Ya, terima kasih. Oh, tadi pertanyaan juga bagus banget nih Kak tentang tren ya. Apalagi kan sekarang tuh bisnis-bisnis tuh yang kayak aku mau bikin bisnis karena ini lagi ngetren. Nah, mungkin tuh juga bisa pertimbangan ya buat teman-teman semua kalau mau buka bisnis atau apa tadi sudah dijawab atau ya kan. Dipertimbangkan dulu ya. Iya. Jangan asal apa nih yang lagi tren kita ikutin. Harus Takut baru mulai gagal duluan. iya, kalau nggak misal udah trennya udah habis nih Kak, terus ya udah nggak berlanjut itu bisnis. Oke. Nah, udah 3 pertanyaan dijawab. Tadi kita udah sharing-sharing nih sama Kak Royhan. Jadi mungkin untuk sesi tanya jawabnya kita akhiri ya Kak. Terima kasih Kak Royhan. Kami ucapkan kepada Kak Royhan selaku pemateri kategori planning yang telah berbagi ilmu dan pengalaman kepada The Champion. Nah, sebelum acara ini berakhir, angka baiknya kita mengabadikan momen berharga kita hari ini dengan foto bersama. Untuk divisi PDD, waktu dan kami persilakan. Halo semua, aku mulai dokumentasi dari batch pertama ya. 1, 2, 3. Tahan ya. Batch kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih untuk divisi PDD. Usai sudah workshop kategori planning, semoga yang telah disampaikan oleh Kak Royhan hari ini bermanfaat untuk The Champion semua. Setelah ini, kita akan memasuki sesi debat yang akan dilaksanakan secara di ruangan JKT 301. Oleh karena itu, Zoom akan kami hentikan sementara dan akan dibuka kembali pada pukul 15.30 WIB untuk kategori kepenulisan. Bagi peserta yang berminat untuk mengikuti workshop kepenulisan, dipersilakan untuk join Zoom tersebut di waktu yang telah ditentukan. Kami, selaku Master of Ceremony, meminta maaf apabila selama memandu acara hari ini
terdapat salah kata perbuatan yang kurang berkenan di hati. Saya Gibran dan rekan saya Ica, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.